Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ayat firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudaraku yang saya kasihi, amarah atau emosi adalah perasaan yang sering dicirikan karena ketidakseimbangan, kejengkelan, permusuhan, murka, dan pembalasan dendam. Kemarahan adalah cara mengungkapkan ketidakpuasan itu. Amarah ada yang wajar dan yang tidak wajar. Kita harus ingat, Tuhan memperlengkapi kita dengan emosi untuk maksud yang tepat. Jika dijaga tetap seimbang, emosi mempunyai maksud yang baik, yaitu perasaan tidak setuju melihat orang lain melakukan kesalahan. Seringkali amarah mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak benar terjadi, sehingga kita marah untuk maksud menasehati dan menarik kembali orang yang telah melakukan kesalahan itu. Tugas kita bukan menyingkirkan amarah, tetapi belajar untuk mengelola dan mengatasinya dengan baik. Kita mengelola emosi yang negatif agar tidak kehilangan berkat Tuhan. Kita boleh marah, tetapi jangan tetap marah, dan jangan sampai berbuat dosa. Artinya, jangan bertindak berdasarkan perasaan emosi. Jangan mengatakan sesuatu yang didorong oleh emosi dan melakukan perbuatan yang menyakitkan. Karena hal itulah yang dikatakan amarah yang tidak wajar dan sudah menjadi dosa. Mungkin kita berusaha membela diri dengan berkata, "Tetapi aku tidak tahan untuk marah." Benar, tetapi pikirkan kembali dan ambil tindakan mengatasi emosi saat itu dengan bersabar, yang di dalamnya kita dapat berdiam diri, berdoa, memilih untuk bersukacita dan mengampuni. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku yang saya kasihi, memang kita berhak untuk marah, tetapi mari belajar dari Yesus.
Ada banyak hal yang bisa membuatnya marah menghadapi kita, tetapi Tuhan mengasihi dan mengampuni kesalahan kita. Pengampunan adalah kemampuan Tuhan, dan Tuhan berikan kemampuan itu bagi kita juga. Ketahuilah, Tuhan adalah pembela kita yang memberikan kembali hak kita. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Jadi, jikalau marah, jangan sampai matahari terbenam. Lepaskan kemarahan sebelum tidur, karena kemarahan itu bisa bertambah dan berakar. Jangan beri kesempatan bagi iblis, sebab bila didalangi iblis, kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudaraku yang saya kasihi, hari ini Tuhan memberikan pilihan bagi kita. Mari pilih bersabar yang di dalamnya ada tindakan berdiam diri, berdoa, dan mengampuni. Ketika kita mengampuni, kita bisa saja ingat kesalahan orang lain, tetapi tidak akan terluka atau sakit lagi. Amin. Kita berdoa. Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami agar kami mampu mengendalikan emosi kami dan tidak berdosa ketika kami marah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ya Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami ada saat ini semua karena kasih setia-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah pada hari ini. Kami percaya kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.